Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan komunikasi lisan dan tulisan yang telah kami rangkum dalam makalah kami yang telah kami share di grup. Juga pemateri pertama ialah rekan saya yang bernama Farhan Ardiansyah, dan langsung nanti dilanjutkan oleh saya pemateri kedua yaitu bernama Tengku Ihsan Nurabani. Selamat menonton. Pengertian komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Communico, communicatio, atau communicer yang berarti membuat sama. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Oleh sebab itu, komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan lainnya. Menurut salah satu para ahli, Ahmad S. Ruki, komunikasi merupakan proses pemindahan dan penukaran pesan, di mana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data, atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan atau tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya merupakan menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung, bisa dilakukan secara langsung atau dengan perantara media. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal lebih sering terjadi dalam keadaan secara langsung atau face to face. Sebabnya, dalam komunikasi menggunakan media digital, komunikasi nonverbal seringkali tidak mungkin dilakukan. Pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Selain itu, komunikasi lisan ini juga dapat dilakukan melalui alat yang berupa komputer yang telah dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh. Ciri-ciri komunikasi lisan. Yang pertama, bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. Yang kedua, terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. 3. Terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya diterima orang lain. 4. Menggunakan organ dominan berupa mulut dan telinga, walaupun mungkin ditambah mata. 5. Mementingkan penampilan, yaitu setiap orang yang ingin melakukan komunikasi lisan mempertimbangkan penampilan diri, terutama persiapan panca indera untuk menjadi media dan sekaligus pesan dalam proses komunikasi. Prinsip komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa prinsip komunikasi lisan. Terdiri atas A. Suara. Suara merupakan getaran udara yang terjadi melalui pita suara dalam tenggorokan. Suara di sini pun dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suara hidup alias suara yang timbul dari huruf hidup yang merupakan huruf vokal, dan suara mati alias suara yang berasal dari huruf mati yang merupakan huruf konsonan. B. Bunyi. Bunyi merupakan getaran udara yang muncul karena adanya pergesekan dari dua benda atau lebih. C. Nada. Nada merupakan intonasi atau tingkatan suara, sehingga muncullah adanya nada dasar yang merupakan acuan atau patokan bagi seseorang dalam memproyeksikan suaranya.
Adapun kedua jenis nada pada seseorang individu yaitu melengking atau nada tinggi dan bass atau nada rendah atau berat. Komunikasi yang baik dan benar dalam komunikasi lisan. Berikut ini terdapat beberapa cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan terdiri atas 1. Memahami materi 2. Kemampuan berbicara 3. Tidak bertele-tele 4. Kepercayaan diri 5. Penampilan 6. Intonasi dan artikulasi 7. Gaya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tengku Ihsanul Rabbani. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang komunikasi tertulis, fungsi komunikasi, dan syarat terjadinya komunikasi yang baik. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengertian komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis ialah komunikasi yang dilakukan yang melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat yang melalui pos, telegram, telexa, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contoh bentuk komunikasi tertulis, misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis, seperti membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya, membuat dan mengirim surat aduan kepada pihak lain, membuat dan mengirim surat penolakan kerja, dan lain-lain. Bentuk-bentuk komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa bentuk-bentuk komunikasi tertulis, terdiri atas pertama adalah surat dan memo. Surat dan memo itu diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu permintaan, rutin atau berita dan pesan-pesan yang baik, berita-berita yang tidak baik, dan pesan-pesan persuasif. Dan yang kedua adalah laporan. Prinsip-prinsip komunikasi tertulis. Prinsip komunikasi tertulis yang pertama adalah completeness, adalah lengkap. Conciseness atau ringkas, consideration atau pertimbangan, concreteness atau konkret, clarity atau jelas, courtesy sopan, correctness benar. Dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan sebagai lengkap, ringkas, pertimbangan, konkret, jelas, sopan, dan benar. Persyaratan penulisan komunikasi tertulis. Berikut ini terdapat beberapa persyaratan penulisan komunikasi tertulis, terdiri atas yang pertama, ditulis dalam format atau bentuk yang menarik. Yang kedua, memilih maksud dan tujuan. Ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar. 5. Penggunaan bahasa disesuaikan dengan kemampuan pemahaman dari pihak pembaca. Keenam, mencerminkan pengertian terhadap masalah-masalah yang dihadapi atau yang dituju. Yang ketujuh, hindari penggunaan kata atau kalimat yang dapat membingungkan pembaca. Yang kedelapan, menunjukkan budi bahasa dan kewajiban penulis. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi menurut Unong Ujjana Effendi terbagi menjadi 4. Yang pertama, menginformasikan. Menginformasikan adalah memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua, mendidik. Mendidik adalah komunikasi merupakan sarana pendidikan. Dengan komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghibur. Menghibur adalah komunikasi selain berguna untuk menyampaikan komunikasi, pendidikan, dan mempengaruhi, juga berfungsi untuk menyampaikan hiburan atau menghibur orang lain. Yang keempat, mempengaruhi. Mempengaruhi ialah fungsi mempengaruhi setiap individu yang berkomunikasi, tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikan, dan lebih jauh lagi, berusaha merubah sikap dan tingkah laku komunikan sesuai dengan yang diharapkan. Syarat terjadinya komunikasi yang baik. Ada 2 hal yang utama sehingga komunikasi yang terjadi dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, transmitter dan receiver bicara bahasa yang sama. Transmitter atau kita bisa bilang pengirim dan receiver atau penerima jika ingin berkomunikasi harus menggunakan kode sinyal yang sama yang dapat dipahami oleh kedua peralatan telekomunikasi tersebut.
berkomunikasi manusia dengan manusia lebih baik dibandingkan berkomunikasi manusia dengan hewan. Karena jika manusia berkomunikasi dengan hewan harus menggunakan bahasa isyarat tertentu agar mereka bisa dipahami hewan tersebut. Kedua, adanya pengontrolan terhadap kesalahan untuk menghasilkan komunikasi yang baik. Transmitter dan receiver harus memiliki pengontrolan terhadap kesalahan-kesalahan dalam mengirim atau menerima pesan informasi. Dengan bantuan rangkaian atau aplikasi pemrograman pendeteksi dan pengoreksi kesalahan, maka kesalahan dalam pengiriman informasi dapat segera diketahui dan diperbaiki, dan memastikan receiver menerima pesan atau informasi yang benar dan akurat. Baik, cukup sekian presentasi dari kami berdua. Kesimpulan dalam presentasi kami adalah dapat kita simpulkan bahwa saat kita berkomunikasi menggunakan lisan serta bisa juga dengan tulisan. Komunikasi lisan yakni saat kita berkomunikasi berbentuk dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan tulisan serta langsung kepada lawan bicara kita. Sedangkan komunikasi tulisan yakni saat kita berkomunikasi menggunakan tulisan, seperti kita berkomunikasi melalui pos, telegram, fax, mili, surel, dan sebagainya. Dalam komunikasi lisan, untuk pesan penting intonasimu naik. Untuk pesan yang menyentuh, intonasimu menurun. Ritme juga harus kamu atur, kapan cepat dan kapan lambat. Semua seni dan teknik itu tujuannya agar pesan bisa tersampaikan dengan baik. Dalam komunikasi lisan modern, orang tidak suka bertele-tele, banyak basa-basi. Hindari bicara berputar-putar, kecuali kalau kamu politisi. Jadi, bicaralah langsung pada pokok pesan dengan kalimat yang lugas. Jika ingin berkomunikasi, harus menggunakan kode sinyal yang sama yang dapat dipahami oleh kedua peralatan telekomunikasi tersebut, atau kedua orang tersebut itu mengerti apa yang sedang dibicarakan. Dengan bantuan rangkaian ataupun aplikasi pemrograman pendeteksi dan pengoreksi kesalahan, maka kesalahan dalam pengiriman informasi dapat segera diketahui dan diperbaiki, dan memastikan komunikan menerima pesan atau informasi yang benar dan akurat. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.